Sekalian yang dirahmati Allah, yang senantiasa mudah-mudahan berada dan selalu mendapatkan dan juga ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan di malam ini kita senantiasa masih diberikan oleh Allah nikmat, rahmat, hidayah, pertolongannya, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan sekaligus kita selalu diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan setiap kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Para jamaah sekalian, insya Allah kita akan membahas langsung ke fasal tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal fit tayamumi ing dalem mertelakaken tayamum. Wa fi ba'di nuskhil matni taqdimun hadzal fasli 'ala alladhi qablahu. Lan iku tetep ing dalem setengah salinan matan utawi ngedikitaken hadzal fasli iki fasal 'ala alladhi ngatasi kang qablahu sadurung hadzal fasli. Wa tayamum lan utawi aran tayamum lugatan munggo lugat al-qasdu iku neja. Wa syar'an lan munggo syara isalu turabi tahurin iku numekakaken lebu kang suci lil waji wal yadaini kadue wajah lan tangan loro. Badalan halida digaganti an wudu'in saking wudu au guslin atawa adus au gosli udwin atawa ngumbah anggota bisyaraita maksusatin kelawan sake syarat kang den tentokaken. Jadi insyaallah ning mriki fasal ayun ngejelasaken tentang tayamum. Ing dalam setengah salinan matan, redaksi matan ngedikitaken iki fasal ngarekaken ing atase sedurung iki fasal. Jadi bab tayamum dikerhinaken. Apa arti tayamum? Wa tayamumu lugatan al-qasdu. Arti tayamum menurut lugot, menurut bahasa sing aran iku tayamum maknane qasdu neja ataupun menyengaja. Iku menurut lugot, menurut bahasa arti daripada tayamum. Wa syar'an ari arti daripada tayamum menurut hukum syara', menurut hukum agama adalah isalu turabin tahurin lil waji wal yadaini. Tayamum menurut hukum syara', menurut hukum agama adalah isalu turabin tahurin, yakni numekakaken, mendatangkan tahurin, turabin tahurin, lebu yang suci dan mensucikan lil wajhi wal yadaini, yaitu pada wajah dan kedua tangan. Badalan an wudu'in, sebagai pengganti daripada wudu, au guslin atau mandi, au gosli udwin atau membasuh anggota badan, bisyaraita maksusatin, yaitu dengan syarat-syarat tertentu. Jadi arti tayamum menurut hukum syara isalu turabun tahurin lil wajhi wal yadaini. Jadi nekakaken lebu sing suci lan nyucikaken ning rai serta tangan loro. Tujuanane apa? Badalan an wudu'in, sebagai pengganti daripada wudu. Seumpama contoh, ketika kita ingin melakukan sholat, itu terlebih dahulu disyaratkan harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Berarti kudu duwe wudu. Siki pertanyaanane, lamun uwong arep wudu gati, ku sebab napa gati nek sulite siji lah ke banyu, umpama ning siji daerah ki sing musim kekeringan, kemarau, lawas, ora udan. Umpama di dalam satu daerah itu sama sekali tidak ada air. Bahkan umpama ada air juga bisa membeli tapi harganya sangat mahal umpama.
Maka prepun ketika ayun sholat, maka iku diperbolehkan melakukan tayamum. Lah tayamum iki sebagai pengganti daripada wudu. Prepun tata carane cukup lebune sing suci. Aja sampai terkena najis. Dikumpulaken ning siji tempat ning kertas, maka niat tayamum ya. Lamun seumpamane iku tayamume arep tujuan sholat, berarti niate ngeprewenang sholat. Nawaitu tayamuma, tempelakan kedua tangan yang di lebu. Nawaitu tayamuma li istibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Niat saya bertayamum karena ngeprewenang sholat fardu karena Allah ta'ala ya. Itu sudah diniatkan di dalam hati. Kemudian tempelakan iku lebu ning wajah ning rai sepisan ronggalen, ketrokaken tempelaken maning lebu, terusan ning kedua tangan. Pertama tangan kanan dulu sampai sikut biasa ya. Terusan selesai. Karena anggota tayamum hanya dua, wajah dan kedua tangan, cukup, tidak harus seperti wudhu ya. Kalau wudhu itu kan banyak yang dibasuh, wajah, kedua tangan, sirah, kedua telinga hukum sunnah, dan kaki. Kalau tayamum cukup wajah dan kedua tangan. Jadi orang kudu kita tayamum seperti tata caranya wudhu, ngambil lebu, ngubah rai, kedua tangan, sirah, telinga sampai sikil lah guling itu sekalian. Ya mungkin karena pun mau tata caranya ya. Jadi cukup dua anggota yang harus terusap dengan debu, itu namanya tayamum secara hukum syara. Sekali lagi, yang namanya tayamum itu adalah mendatangkan debu yang suci kepada wajah dan kedua tangan badalan min wuduin, sebagai pengganti daripada wudu, ataupun badalan an guslin, sebagai pengganti daripada mandi wajib. Nah, seumpama seseorang habis punya junub, ketika ingin mandi tidak ada air, bagaimana? Cari lebu tayamum. Itu sebagai daripada pengganti. Au gosli udwin, atau membasuh daripada anggota-anggota, yaitu badan, anggota-anggota daripada yang harus terbasuh, yaitu dengan cara bertayamum. Bisyaro itu maksusotin, demikian pun ketika orang itu ingin melakukan tayamum harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Apakah di antara syarat-syarat tayamum? Wasaro itu tayamumi khamsatu asya'a, lan utawi pira-pira syarat tayamum khamsatu asya'a iku 5 perkara. CP wau ketika uang ayun wudu ataupun adus laka banyu, maka diwenangaken tayamum. Akan tetapi ketika uang Arab ngelakokaken tayamum harus memenuhi syarat. Dudu asal-asal tayamum baik. Ketika Arab sholat uang diwenangaken tayamum sebab laka banyu, tetapi tayamum harus memenuhi syarat. Apa di antara syarat tayamum? Maka mama musonif ngejelasaken ketika uang Arab ngelakokaken tayamum iku kudu memenuhi 5 persyaratan tayamum. Apa di antara persyaratan tayamum? Wa fi ba'di nuskil matkilan, tetap ing dalam setengah salinan matan opo lapat khamsu khisolin. Adapun selain daripada tulisan setengah matan itu lafadznya bukan khamsatu asya'a, akan tetapi khamsu khisolin. Pada baik uang imam maknani khamsatu asya'a iku 5 perkara, khamsu khisolin 5 hal, atau pada baik uang imam, beda tulisan doang. Betul. Mana di antara persyaratan tayamum ketika seseorang ingin melakukan tayamum? Akaduha utawi salah sijine 5 wujudul udri iku anani udur. Wa bisaparin kelawan sebab udure lelungan au marodin atawa kering.
Pertama, syarat pertama orang tersebut diperbolehkan untuk bertayamum. Untuk melakukan tayamum pertama syaratnya wujudul udri, karena seseorang itu uzur. Karena seseorang itu udur, halangan. Apa diantara halangannya, udurnya? Disaparin sebab orang itu bepergian. Seumpama contoh, kayak sing wis maklum uang lunga haji, lunga umroh, mendak waktu sholat, sholatnya ning jero kapal. Jero anu nikah, sebelum kita melakukan sholat, terlebih dahulu kita bertayamum. Tuh. Setidaknya kan uang Arab sholat kudu wudu, Arab wudu lah keban banyu, umpama ning kapal atau ning mobil bus karena lelungan. Maka premen umpama karena tidak ada air kita berwudu, maka diperbolehkan tayamum. Nah, itu diperbolehkan tayamum karena ada udur. Udurnya apa? Karena kita lelungan. Jadi boleh kita tayamum. Ngan di situ tayamum juga harus syaratnya harus ada debu. Bagaimana seumpama syarat tayamum cuma nempel nih ngejok doang? Jok itu nana debune boten. Kalau seandainya joknya itu tidak ada debunya, nah tidak boleh, karena syaratnya tayamum itu harus dengan debu yang suci. Tuh. Kalau seandainya seumpama kita hanya megang jok doang, kita meyakini jok itu umpama tidak ada debunya, maka tidak sah tayamum. Maka bagaimana persiapan? Seharusnya disediakan debunya yang suci. Tempelkan kedua tangan, niat tayamum, usapkan pada wajah dan kedua tangan. Baru ketika sudah tayamum itu boleh melakukan sholat. Tadi itu boleh seseorang melakukan tayamum karena ada udur, halangan. Apa diantara halangannya? Bisa parin seseorang itu karena bepergian dalam kendaraan. Boleh tayamum. Umpama kita kan di mobil bus karena kita milu ning rombongan, ataupun umpama mobil ning lelungan tunggang ngebes, sumpama ngebes iku orang mungkin mandek, wong kita ning ngongkos ya ku arep sholat, umpama sementara sholatnya kita nih arep wudu ganti, maka premen tayamum orang apa nih kendaraan. Karena kita apa mendak udur arep wudu nih orang bisa, maka diperbolehkan tayamum. Au marodin atawa uzure halangannya sebab kering. Seumpama seseorang ingin berwudu karena halangan udur sakit, arep ngambil wudu nih atis orang tahan kan ya. Umpama komo arep atus wudu doang nyekel banyu doang iku atis orang kuat premen, wis ambil lebu baik sing suci lebune ngumpulaken ya. Sing kira-kira lebu sing diperbolehkan mungkin Arab dijelaskan diantaranya ciri-ciri lebu yang diperbolehkan untuk bertayamum. Satu harus suci, yang kedua harus ada debunya, jadi berbentuk debu bukan berbentuk kerikil. Nah, sekira-kira kalau debu diaurakan kah kegawa angin si mokono debu nih ya, yang berbentuk debu jangan sampai lain daripada debu. Maka premen ambil lebu niatan ya usapakan di wajah kedua tangan baru sholat tanpa harus wudu. Kuudure. Jadi satu syaratnya seseorang diperbolehkan tayamum karena sebab adanya udur ataupun halangan. Baik halangannya sebab safarin bepergian, au marodin atau halangannya sebab sakit, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Wasani, syarat yang kedua, seseorang diperbolehkan untuk melakukan tayamum dukhulu waktu sholati, itu sudah masuk waktu sholat. Fala yasihu tayamumu, maka tidak sah melakukan tayamum qabla dukhuli waktiha, laha kadwi sholat qabla dukhuli waktiha, sedurung mancing waktune sholat. Syarat yang kedua, seseorang diperbolehkan untuk melakukan tayamum ketika itu sudah masuk waktu sholat. Bagaimana ketika seseorang melakukan tayamum ingin melakukan sholat sementara tayamumnya belum masuk waktu sholat?
fala yasihu tayamumu laha qabla dukhuli waqtiha. Maka tayamumnya ini tidak sah ketika seseorang ini ingin melakukan sholat, kemudian udur tidak ada air tuh, maka bagaimana seseorang itu diperbolehkan tayamum, tetapi itu tayamumnya harus sudah masuk waktu sholat. Kenapa tayamum tersebut harus sudah masuk waktu sholat? Seumpama contoh, seseorang ingin melakukan sholat, dia ingin sholat berwudu tapi tidak ada air. Maka bagaimana? Syarat yang kedua, seseorang itu diperbolehkan melakukan tayamum dan tayamumnya ini sudah masuk waktu sholat. Nah, apa sebab orang tersebut melakukan tayamum? Karena tidak ada air. Maka ketika seseorang itu bertayamum, tayamumnya karena tidak ada air, tidak menemukan air, maka melakukan tayamumnya ini harus sudah masuk waktu sholat. Kenapa harus sudah masuk waktu sholat? Khawatir bokat mau sumpama idar-idar gelati banyu orang mendakan, sementara dorong mancing waktu sholat wis tayamum. Kayak apa embek tayamum mengkono turun udan, berarti otomatis orang tersebut wajib wudu. Karena apa? Belum masuk waktu sholat. Maka ketika sebelum masuk waktu sholat menemukan air, maka orang tersebut wajib berwudu. Karena tayamumnya sebab mau kalah ke banyu. Atau seumpama kita tayamum arep sholat, sedurung mancing waktu sholat kari-kari kita ingat air ning sawah anu kan anu sumur 35. Sumur ka biasanya senajan musim terang ora asap. Ingat kok ana banyu. Nah, begitu didelang ana banyu nih iku sedurung mancing waktu sholat tayamum, otomatis iku tayamumnya ora sah. Wudu karena sebab orang tayamum tadi itu sebab halangannya karena tidak ada air. Jadi syarat yang kedua, apabila ketika orang ingin melakukan tayamum harus sudah masuk waktu sholat. Wasali sulan utawi kang kaping telune tolabul ma'i iku ngeprih banyu, gelati banyu. Ba'da dukhulil waqti suwise manjing waktu binafsihi kelawan dheweke wong aw biman atawa kelawan wong adzana kang nerima idin. Adzana kang nerima idin ya si wong lahu kaduwe pitolabihi. Adzana kang nerima idin ya si wong lahu kadwe tayamum pitolabi ing dalam ngeglati banyu. Payat lubu mangka ngepre ya si wong alma ing banyu min rohlihi saking tempate si wong warif koti kilan bature si wong. Paing namun paridan mangka lamun ane si wong iku dewekan nadoro mangka ningali si wong hawalaihi ing saidri wong minal jihatil arba'i saking ara-ara kang papat. Ingkana lamun ana ya suwong bimustawin iku kelawan panggonan kang rata minal ardi saking bumi. Paingkana pia mangka lamun ana pia iku tetep ing dalem aret irtifaun opo tanjakan wan fikadun lan temurunan tarot dada mangka mider-mider suwong kodro nadri ing kira-kira peningali suwong. Syarat yang ketiga, ketika seseorang itu diperbolehkan untuk melakukan tayamum, apa tah? Syaratnya kudu gelati banyu dikit. Seumpama uang ikut tayamumnya karena laka banyu, maka premen syaratnya kudu ngegelati banyu dikit. Suwise mancing waktu ku gelati banyu dikit, iter ko. Atau baik ngegelati banyu niku dengan sendirinya ngegelati dewek. Awabiman adina lau fitolabi atau ngedinakan ngakon uang coba gelatekan banyu ning anuku ning sebelah anu ning arah anuku ada banyu laka. Harus mencari dulu kalau sumpama orang itu ingin melakukan tayamumnya disebabkan karena tidak ada air, harus berusaha mencari air dulu. Tuh. Fayatlubul ma'amin rohlihi, maka diperintahkan ketika seseorang ingin melakukan tayamum terlebih dahulu mencari air dulu. Baik mencari air itu min rohli dari tempat dia tinggal,
Amin rifqatihi, atau mencari airnya dari saudaranya, dari temannya. Umpama we sira duwe banyu ora, nih kita memboten tuh baru diperbolehkan tayamum. Fa ingka namun paridan nadoro hawalahi, premen lamun sumpama arep gelati ini nyuruh wong ora bisa. Dedewekan iki maka apa nadoro hawalahi minal jihatil arba, ilah dikit. Dideleng arah lor ana Banulaka, arah kidul, arah kulon, arah etan, utara, selatan, timur, barat, 4 arah harus dilihat dulu dengan pandangan mata. Kalau sekira-kira dengan perkiraan itu sudah tidak ada, yakin tidak ada air, maka diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Ingkana bi mustawin minal ardi, apabila tanahnya itu rata, kan bisa ngedelang mukoten saking 4 arah. Bagaimana kalau seandainya tanahnya tidak rata, ada pegunungan, ada turunan, ada penaikan? Maka premen gelati tiket munggah, kira-kira seumpama berapa meter lah, umpama 50 meter nanjak tiket gelati banyu, atau temurun tiket gelati banyu. Seandainya dari 4 arah itu ketika sudah berusaha tidak menemukan air, orang mendak banyu, baru diperbolehkan melakukan tayamum. Kalau seandainya tayamumnya itu disebabkan tidak ada air. Mau kan? Wong sing diperbolehkan tayamum itu 1 karena tidak adanya air, 2 karena sakit, 3 karena bepergian. Kalau sumpama seseorang itu melakukan tayamumnya tidak ada air, maka diperintahkan untuk mencari air terlebih dahulu dari 4 arah. Kalau seandainya sudah mencari tidak menemukan air, baru diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Seumpama bagaimana kita ini di daerah yang banyak air, kondisinya dia tidak bepergian, kemudian badannya sehat, kemudian banyak air, tuh bagaimana seumpamanya tuh, apakah diperbolehkan dia tayamum? Boleh saja, akan tetapi itu lebih bagusnya ketika ada air lebih bagusnya dengan berwudu melakukan air daripada tayamum. Itu syarat yang ketiga. Tadi ada 5 syaratnya. Warabi'u, syarat yang keempat, ta'adzuru isti'malihi, iku nerima udur nganggone banyu, ailma itu kese banyu bi ayakhofa kelawan nyentawut disuwang min isti'malil ma'i saking nganggone banyu ala dihabi nafsin ing atase ilangi awak, au manfaati udwin atau manfaati anggota, wayad kurulan manjing suang fil udri ing dalam udur ma opo barang laukana lamun ana bikurbi ikut tetep kelawan para kesuang maun opo banyu, wa khofalan wedi suang walau kosodahu lan lamun aja suang ing banyu ala nafsihi ing atase awak kesuang min sibain saking 1 galak, au aduwin atawa saking nikuno musuh, au alamali atau ing atase hartani suang min sarikin saking nikuno dicolong, au gosibin atau digosok, wa yujatu lan den temu fi ba'di nuskhil matki ing dalam setengah iki salinan matan fi hada sarti ing dalam iki syarat ziyadatun opo ziyadah opo tambah ba'da ta'duri istimalihi suwise udure nganggone banyu, wa yalan iya ziyadah wa juhu ora anane wa iwajihi lan ora anane kemampuane si wong ba'da tolabi ing dalam suwise ngepre. Syarat yang keempat ketika seseorang itu diperbolehkan untuk melakukan tayamum adalah udur halangan memakai air, nggunakaken banyune ora bisa. Uwangi menana banyune mah ora lelungan, atawa seumpama niku uwong ki arep salat wa wudu banyu menana tetapi nggunakaken banyune ke udur halangan. Klemen halangane bi ayakhofa min isti'malil ma'i ala dihabi nafsin. Sumpama arep nggunakaken banyune ora bisa klemen ta karena seumpamane gering penyakit ning siji anggota, umpama wudu tangan ke kena luka. Ya embo kena golok mbok premen kononku kari-kari jereh niku tabib atau dokter Pak
ini tangan jangan sampai kena air ya, minimal 2 hari. Kalau seumpama tangan yang luka ini kena air, wah bahaya Pak, nanti bisa-bisa tangan ini tugel. Umpama niku ya, jadi dokter seumpama yakin kalau seandainya tangan yang kena luka ini ketika kena air bakal tambah parah. Bagaimana? Maka diperbolehkan kita bertayamum. Tuh. Atau seumpama nih siji wong lagi ngadeg seumpama nih ning bukit, umpama nih anak helikopter tah presiden umpama memantau. Bang anu umpama batuknya kenang helikopter, wow. Nah umpama kan berobat nih dokter diperban iki batuk, jere dokter awas payah ini kok kepala jangan sampai kena air, kalau kena air iki tambah parah nantinya Pak. Premen diperbankan, maka ketika menggunakan airnya ini darurat ya terhadap anggota badan yang kena luka, maka diperbolehkan melakukan tayamum. Au manfaati udin atau manfaat anggota seperti maukan ya. Ketika anggotanya iki kena luka arep berwudu iki ora bisa, maka diperbolehkan iku ngelakokaken tayamum. Wayat kulupil udri malaukana bikurbi ma'ud. Bisa dikatakan udur apa masuk dalam udur diperbolehkan untuk melakukan tayamum adalah bagaimana? Malaukana bikurbi ma'ud, uangnya menane para dewekku ke banyu, ada di dekat dia itu sebenarnya ada air. Cuma bagaimana? Wa qafalau qasadau ala nafsi min subain. Dekat dengan dia umpama jarak 50 meter tuh ada air. Cuma ketika ada ingin berwudu mendekati air tersebut, dia takut di situ tuh sumpamanya ada sato galak, umpama ada anjing galak, ada harimau. Lamun lewat ning kali kunku bakal yakin ning kono ku anak cemara galak bakal dudak-dudak kan kono. Premen kok itu diperbolehkan, namanya udur, dalam arti itu juga masuk dalam udur diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Contoh seperti itu. Au aduin atawa wedining musuh. Uangnya menana kita arep wudu ku ning siji tempat kali. Cuma arep lewat nih karena kan ngelewati umah musuh, wong tas ibarat perang, tas gulet. Nih karena kan ngadang lah musuh supaya kita lewat dewekan bakalnya digulet dibacok. Premen iku pada bae manjingi udur, berarti orang kena wudu ning tempat kuon sing ana banyu, sing bakal ngelewati musuh, maka dibalik kuon diperbolehkan ngelakokaken tayamum iku ge manjingi uzur. Kono. Au ala maliki min sarikin atawa umpama kita bepergian jauh di daerah orang. Sementara kita ingin melakukan sholat, ingin berwudu, tidak menemukan air. Ada yang menceritakan, Pak, di sana umpama ada air. Di mana? Tuh di kali itu. Cuma di sana bahaya Pak, jalannya gawat. Kalau orang nggak dikenal, lewat situ pasti dirampok Pak. Oh. Bagaimana seumpama apa kita harus wudu dengan demikian? Maka apa? Itu juga masuk dalam kategori uzur. Maka diperbolehkan kita tayamum. Kalau seandainya ingin berwudu pada satu tempat yang ada airnya, itu melewati tempat yang bahaya, itu masuknya udur, boleh bertayamum. Au gosibin atau ketika kita ingin berwudu pada satu tempat, nanti harta kitanya digosok, diambil orang, bagaimana? Itu juga masuknya udur, maka diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Seperti itu. Maka termasuk diantara syarat tayamum termasuk udzur adalah menggunakan air apa? Wajuhu ba'da tolabi. Seseorang ini tidak ada kemampuan mencari air. Umpama dia sama sekali tidak ada kemampuan. Bagaimana kemampuannya? Umpama dia kakinya sakit, ingin mencari air ke arah 4 arah tidak menemukan. Bagaimana? Itu juga termasuk dalam uzur, artinya tidak harus benar-benar mencari air, maka orang tersebut diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Itu juga karena dia menemukan uzur.
Jadi syarat yang keempat ketika seseorang ingin melakukan tayamum itu adanya udzur untuk menggunakan air. Di antaranya apa? Yaitu seumpama anggotanya ada yang terluka tadi disebutkan, ataupun umpama dia menemukan air, dia takut dengan hewan yang buas atau musuh, atau seumpama rampok lewat satu tempat yang ada airnya, maka itu juga termasuk udzur. Maka ketika seseorang menemukan udzur untuk menggunakan air, maka itu diperbolehkan melakukan tayamum. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima adalah wal khamisu turabu tahiru, utawi kang kaping 5 aturabu tahiru iku lebu kang suci, ay tahuru ghairil mandiyi tegese suci kang ora teles. Wayas diku tahiru lan ngabeneri apa kang suci bil maksubi kelawan kang den gosok. Wa turabun makbaratun lan utawi lebu makbaroh, lebu kuburan lam tumbas kang ora den kedok ya turab. Wa yujadu lan den temu fi ba'di nusi ing dalam setengah salinan matan ziyadatun apa tambah piada sarti ing dalam iki syarat. Syarat singkang kaping 5 maning iku apa? Ketika seseorang ingin melakukan tayamum, maka tayamumnya itu aturabu tahiru, syaratnya harus dengan lebu yang suci. Tahuru ghairil mandiyi, bari suci ini orang teles. Tuh. Jadi apa? Kita ketika ingin melakukan tayamum, maka syaratnya itu harus dengan lebu yang suci, debu yang suci. Ghairil mandi bari lebu sing suci ini kok ada teles. Kenapa tidak boleh basah debunya? Lamun umpama kita tayamum karo lebu nih sing benyek sing teles pastikan nempel mengko nih blepotan ning raine ya. Makanya orang kena sing teles wudune sing garing iku lebune. Jadi syarat yang kelima ketika seseorang ingin melakukan tayamum maka harus dengan debu yang suci dan tidak basah. Wallahu a'lam bishawab. Kan misalnya kula kan sampun tayamum terus sampun sholat kan barang anu salat dor misalnya kan terus salat dor jam 12 kan ya barang jam rorone udan bano kan wis salat wis tayamum wis salat barang jam rorone udan pripun iku balik malih mboten hari wis salat mah ya hari wis salat mah salat nah itu mau buatan apa buatan kedang ngebaliki ke salat malih ketika seumpama kita tayamum tadi itu ada pertanyaan seumpama kita tayamum karena tidak ada air. Begitu sudah tayamum, sudah sholat, perkiraan sholat duhur jam 2 turun hujan. Nah bagaimana? Sah saja tayamumnya dan sholatnya juga sah, tidak usah dibalikin karena itu sudah terlampaui lewatnya. Udah wis ngomongkan wis suwe lewati wis sholat segala macam, boten batal. Tapi ketika seumpamane ingin melakukan sesuatu yang lain otomatis tayamum maning. Umpama karena memang begini, tayamum itu fungsinya kalau untuk fardu itu cuma satu fardu. Contoh, kita ingin melakukan sholat duhur lake banyu maka diwenangkan tayamum. Begitu sampun tayamum sholat duhur, maka walaupun tayamum iku durung batal ya seperti batal wudu kok durung metu hadas loro ya durung bertemu ni kulit kan batal wudu, batal tayamum iku sami hukumnya sering batal wudu. Kalau tayamumnya itu belum batal, sekalipun belum batal ketika nanti kita ingin melakukan sholat asar harus tayamum lagi. Karena fungsi kegunaan tayamum itu kalau untuk fardu mah cuma siji fardu. Nah bagaimana kalau utama untuk sunnah? Kalau untuk sunnah mau berapa rakaat saja itu tidak harus tayamum lagi. Namun untuk sunnah fungsinya. Tapi namun untuk fardu kegunaan tayamum cukup siji fardu doang.
Senajan nduk batal ora batal, lamun kita arep ngejalanaken fardu sing lain iku kudu tayamum. Pertanyaan dari maukan, maka premen dengan sendiri nih karena kita sebab mau tayamum lah ke banyu, dengan sendirinya kalau sudah menemukan air itu udah batal tayamum, tetapi tidak diulang kembali. Tidak diulang kembali terkecuali kita nih inget teko ataupun anu niku sedurung kita melakukan sholat. Terus melakukan sholat selewas adem meskipun terus baik sholat itu berarti sah ora kudu tayamum. Tetapi batal lamun arep ngelakoni fardu sing lain mah iku kudu wudu. Jadi ora tayamum maming ikut kudu wudu karena mau kan semendak baik. Lah udan itu tayamumnya batal kan? Betul. Nah, jadi kan dan tayamum terus sholat kan beres terus lah udan itu tayamumnya batal kan? Iya lah masih sekira-kira sholat mah batal. Dan dalam lingkaran masih sholat batal. Maka kudu dulang mani wudu salat mani. Namun masih dalam pekerjaan sholat harus kelewat sholat mau atau kayak mau kan sholat duhur jam 12 tapi udane atau mendak bane jam loro pun selewat atu. Iya. Sedurung sholat ataupun lagi sholat mendak banu batal. Sebelum kita bertayamum harus meng-cross check air. Nanti diperintahkan itu kan. Oke, singkat.